Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mami. Baiklah, langsung saja untuk dua surah eh, permintaan Mami. Yang pertama, surah yang akan kami bawakan yaitu surah Al-Fatihah. Karena surah ini adalah surah yang sangat spesial, sangat fenomenal, sering juga disebut dengan Ummul Quran dan Ummul Kitab. Langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan untuk surah yang kedua, yaitu saya memilih surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 24 karena di dalamnya terkandung salah satu fungsi manajemen, yakni planning atau perencanaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yang akan saya sampaikan, yakni berkenaan dengan Pancasila sebagai manajemen konflik antar umat beragama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara kita Indonesia ini merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, dan agama. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya banyak kita temui berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu, di negara Indonesia harus senantiasa menumbuhkan dan menjaga sikap toleran antara sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Dewasa ini kita sering dihadapkan dengan konflik yang terjadi khususnya antar umat beragama. Tidak lain hal ini disebabkan oleh intoleran yang dilakukan dari suatu golongan tertentu. Sebagai contoh, kasus kerusuhan di Poso
kasus pembakaran masjid di Toiko, Papua. Dan dalam dekat ini, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta. Hal ini tidak lain adalah hendaknya sikap toleran antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan negara di kalangan masyarakat Indonesia. Kaitannya antar umat beragama dan bagaimana Indonesia bisa maju dan berkembang jika pada masyarakatnya masih sering terjadi konflik di dalam. Pancasila sebagai landasan dan dasar ideologi bangsa sebenarnya telah mengajarkan sikap berbangsa dan bernegara yang baik. Seperti contoh sila pertama, di mana sila pertama ini berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila ini, dalam Pancasila, sila ke-1 ini mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Maka perlu pemahaman yang utuh demi terhindarnya konflik antar umat beragama dan tumbuhnya sikap toleran antar sesama. Nah, dari berbagai macam konflik yang telah kami sebutkan di atas, manajemen konflik menawarkan berbagai alternatif solusi dalam penyelesaian konflik yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada kolaborasi atau win-win solution, di mana dengan adanya kolaborasi, maka tiap pihak akan mendapatkan keuntungan dan dapat mencapai penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat. Yang kedua ada kompromi, di mana kompromi dilakukan jika jumlah hal yang diperebutkan terbatas dan apabila posisi salah satu pihak sama kuatnya dengan pihak lain dalam suatu konflik. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi dilakukan apabila salah satu pihak merupakan pihak yang salah dan lawan menjadi pihak yang benar. Maka pihak yang salah sebaiknya berusaha menyelesaikan diri dengan pihak lawan. Yang keempat ada kompetisi, di mana kompetisi terjadi pada suatu kondisi di mana salah satu merupakan pihak yang kuat dan benar, sementara pihak yang merupakan lawan yang lemah dan salah. Yang terakhir ada menghindar. Upaya menghindar konflik dapat dilakukan apabila masalah menjadi konflik merupakan hal yang sepele. Dalam arti masalah tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja organisasi atau pencapaian tujuan. Baiklah, materi terakhir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni teori sistem berkenaan dengan kepemimpinan nasional. Sedemikian luas wilayahnya dan beragam budaya serta agama, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memberdayakan rakyatnya dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Dalam suasana sosial politik seperti sekarang ini, bangsa Indonesia sangat membutuhkan sosok seorang presiden yang mirip sebagai seorang kapten basket yang berperan sebagai pemain, pembuat, dan mendukung permainan. Bangsa Indonesia memerlukan seorang presiden yang mampu bertindak sebagai pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan dan arah pemerintahan Indonesia, sehingga
kelima-lima dalam Pancasila dapat terwujud secara maksimal di Indonesia. Dikenal sebagai sosok pembentuk solidaritas dan pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia pernah memiliki seorang Presiden Soekarno yang pernah memiliki seorang presiden yang pernah jaya dalam masanya. Lalu oleh Pak Harto yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan dan dikenal sebagai sosok pembentuk solidaritas dan pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia pernah memiliki seorang Presiden Soekarno yang pernah jaya pada masanya. Lalu oleh Pak Harto yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan dan dikenal pula sebagai pembangun pasar, mengusung jargon dan agenda baru demokrasi yang dilakukan oleh Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Suatu jika kepemimpinan dianalogikan sebagai sebuah tim, harus memperhatikan bagaimana menyusun suatu tim bekerja secara handal. Hal ini sangat diperlukan agar antara individu yang satu dengan yang lain atau antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain dapat bersinergi dan mampu menjalin kerjasama tim yang baik sebagai satu kesatuan. Maka oleh sebab itu diperlukannya presiden yang layak sebagai seorang konduktor dalam musik orkestra, yang artinya bahwa seorang presiden tidak harus melihat situasi masalah, tetapi cukup dengan memimpin dan membimbing bangsanya saja. Seorang presiden haruslah memiliki moral dan visi yang jelas, mampu menggerakkan anggota-anggotanya, dan tentunya harus mampu menginspirasi dan menggerakkan rakyatnya. Yang paling penting, seorang pemimpin harus memiliki wibawa moral yang ditopang dengan wawasan yang luas dan mendasar tentang permasalahan bangsanya, serta harus mampu mengambil keputusan secara bijaksana, tepat, dan tegas. Dalam sejarah perkembangannya, bangsa Indonesia banyak tokoh karena kekuatan ide dan gagasannya serta keteladanannya dalam mencintai dan melayani rakyat yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi walaupun sudah meninggal atau telah tiada. Namun, pengaruh masih bertahan dan tetap melekat bahkan di hati bangsanya. Sosok seorang pemimpin di era informasi ini yang sukses dan dicintai rakyatnya di sebuah negara akan mengundang simpati dan pengikut dari negara lain. Begitu juga sebaliknya, jika seorang pemimpin yang dibenci dan dilepas rakyatnya, maka akan cepat terkenal beritanya ke seluruh dunia dan akan menerima kecaman dari bangsa-bangsa lain secara global. Jadi, di era informasi dan arus globalisasi ini, kepemimpinan nasional tidak hanya menjadi isu lokal dan nasional saja, tetapi juga ikut dalam dan menjadi perhatian juga oleh masyarakat dunia. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.